Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Harapan dan doa saya semoga Anda semua diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan dan juga diampuni dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di antara ruang-ruang tersembunyi di dalam rumah, kamar mandi seringkali dianggap sebagai tempat yang penuh dengan misteri. Selain sebagai tempat untuk membersihkan diri, kamar mandi juga diyakini memiliki pengaruh terhadap keberuntungan dan rezeki seseorang. Dalam video kali ini kita akan membahas beberapa larangan yang dapat menghambat rezeki jika dilanggar di kamar mandi. Meskipun terdengar mistis, larangan-larangan ini memberikan pesan tentang kebersihan, penghormatan, dan keseimbangan energi yang penting untuk diperhatikan dalam menjaga kesejahteraan dan kelancaran rezeki. Berikut adalah 9 larangan di kamar mandi yang dapat menghambat rezeki jika dilanggar. 1. Jangan biarkan keran air yang bocor. Ketika ada keran air yang bocor di kamar mandi, entah itu karena kerusakan pada keran, ember yang berlubang, atau bak mandi yang retak, hal ini sebaiknya segera diperbaiki. Menurut kepercayaan orang terdahulu, air yang terus menetes di kamar mandi adalah simbol dari rezeki yang terus mengalir dan terkumpul. Namun secara praktis, membiarkan keran bocor tidak hanya mengganggu, tapi juga dapat menyebabkan pemborosan air yang berarti pemborosan rezeki. Selain itu, jika dibiarkan terlalu lama, air yang terus menetes dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada peralatan kamar mandi dan dinding. Oleh karena itu, penting untuk segera memperbaiki keran yang bocor untuk menjaga kelancaran aliran rezeki dan menghindari kerugian yang tidak perlu. 2. Jangan biarkan kamar mandi selalu dalam keadaan gelap. Kamar mandi yang baik seharusnya mendapat penerangan yang cukup, baik dari sinar matahari di siang hari maupun cahaya lampu di malam hari. Kamar mandi yang gelap tidak hanya memberikan kesan yang kurang nyaman, tetapi juga dapat menjadi tempat berkumpulnya energi negatif. Ini dapat berdampak pada kesehatan dan keberuntungan kita. Dengan menjaga agar kamar mandi selalu terang, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan positif yang menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran rezeki. Jadi pastikan untuk memberikan penerangan yang cukup di kamar mandi agar tetap terjaga keberkahan dan kelancaran rezeki Anda. 3. Jangan bersiul atau bernyanyi di dalam kamar mandi, terutama di malam hari. Larangan ini berasal dari keyakinan bahwa bersiul atau bernyanyi di kamar mandi dapat mengundang makhluk halus, terutama setan dan jin negatif. Kamar mandi dipercaya sebagai tempat tinggal makhluk halus. Bersiul atau bernyanyi di dalamnya dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas. Selain itu, bersiul atau bernyanyi di kamar mandi dapat mengganggu ketenangan makhluk tersebut dan memicu kemarahan mereka. Secara medis, bersiul atau bernyanyi di kamar mandi dapat menyebabkan bakteri dan virus yang dapat membuat Anda mudah sakit. Oleh karena itu, disarankan untuk menjaga kebersihan dan ketenangan di kamar mandi dengan menghindari tindakan-tindakan yang dapat mengganggu makhluk halus dan kesehatan Anda. 4. Jangan menyimpan tempat sabun, sampo, dan sejenisnya yang sudah habis. Meskipun terlihat sepele, menyimpan tempat sabun, sampo, dan sejenisnya yang sudah habis dapat menghambat aliran rezeki. Hal ini karena barang yang tidak berguna tersebut sebenarnya adalah sampah yang dapat mengganggu energi positif di kamar mandi. Selain itu, menyimpan barang-barang yang tidak terpakai juga dapat menciptakan rasa tidak nyaman dan mengganggu kebersihan di kamar mandi. Oleh karena itu, penting untuk membersihkan kamar mandi secara berkala dan membuang barang yang sudah tidak terpakai untuk menjaga kelancaran rezeki dan kebersihan kamar mandi. 5. Jangan membuat kamar mandi dengan pintu yang terlihat dari tempat tidur atau ruang tamu. Menurut kepercayaan orang terdahulu, kamar mandi dianggap sebagai tempat yang mengeluarkan energi negatif, terutama jika pintunya terlihat dari tempat tidur atau ruang tamu. Hal ini dapat menyebabkan energi negatif dari kamar mandi menyebar ke seluruh rumah dan mempengaruhi keberuntungan serta kesejahteraan penghuninya. Oleh karena itu, disarankan untuk memperhatikan posisi pintu kamar mandi agar tidak terlihat langsung dari tempat tidur atau ruang tamu, sehingga energi negatif dari kamar mandi tidak mudah masuk ke dalam ruangan lain. 6. Jangan menggantung cermin di tempat yang bisa memantulkan bayangan toilet. Jika terdapat cermin yang memantulkan bayangan toilet, energi negatif dari toilet tersebut akan tercermin dan dapat mengganggu energi positif di dalam ruangan. Selain itu, cermin yang memantulkan bayangan toilet juga dianggap dapat melipat gandakan energi negatif yang dapat berdampak buruk pada keberuntungan dan kesejahteraan penghuninya. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak menggantung cermin di tempat yang tidak memantulkan bayangan toilet, agar energi negatif dari toilet tidak terpengaruh ke ruangan lain.
7. Jangan meletakkan benda-benda yang berbau agama atau spiritual di kamar mandi. Kamar mandi dianggap sebagai tempat yang kotor dan tidak layak untuk meletakkan benda-benda suci seperti Al-Quran, tasbih, atau tulisan yang mengandung unsur Al-Quran dan hadis. Meletakkan benda tersebut di kamar mandi dianggap tidak pantas dan dapat menyebabkan penghujatan terhadap keyakinan agama. Selain itu, meletakkan benda suci di kamar mandi juga dapat mengurangi keberkahan dan keberuntungan dalam hidup. Oleh karena itu, disarankan untuk menjaga kebersihan dan kehormatan benda-benda suci dengan tidak meletakkannya di kamar mandi. 8. Jangan biarkan pakaian kotor menggantung hingga berhari-hari di kamar mandi. Selain tidak higienis, hal ini dapat memberikan kesempatan bagi energi negatif untuk berkembang. Pakaian kotor yang digantung di kamar mandi dapat menjadi sarang bagi bakteri dan kuman yang dapat menyebabkan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Menurut kepercayaan tertentu, makhluk gaib juga suka menghuni tempat-tempat yang kotor dan tidak terawat. Oleh karena itu, disarankan untuk membersihkan dan mencuci pakaian secara teratur, serta tidak meninggalkannya terlalu lama di kamar mandi untuk menjaga kesehatan dan keberuntungan. 9. Jangan pernah meninggalkan palu atau alat berat di kamar mandi. Meninggalkan palu atau alat berat di kamar mandi dapat menyebabkan resiko kecelakaan, terutama jika alat tersebut jatuh dan melukai orang lain atau merusak barang di sekitarnya. Menurut kepercayaan tertentu, palu atau alat berat yang diletakkan di kamar mandi dapat menjadi sarana bagi makhluk halus untuk bersembunyi atau melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak meninggalkan palu atau alat berat di kamar mandi dan menyimpannya di tempat yang aman dan sesuai. Dari penjelasan tadi, kita dapat memahami bahwa kebersihan, penghormatan, dan keseimbangan energi merupakan faktor-faktor penting dalam menjaga kelancaran rezeki dan keberuntungan. Percaya atau tidak, kembali kepada diri kita masing-masing. Meskipun terkadang terdengar mistis atau berbau mitos, larangan tersebut sebenarnya mengajarkan kita untuk menjaga lingkungan sekitar dengan baik dan menghormati tempat-tempat yang diyakini memiliki nilai spiritual. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan penuh berkah yang dapat membawa kita pada jalan kesuksesan dan keberhasilan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menjadi renungan bagi kita untuk lebih memperhatikan hal-hal kecil yang sebenarnya memiliki dampak besar dalam kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.